Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hardianti Harahap dengan NIM 23016045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah keterampilan berbicara untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Doktoranda Ermawati Arif, MPD. Berikut video presentasi saya. Enjoy watching! Keterampilan berbahasa adalah keterampilan ataupun kemampuan seseorang menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Keterampilan berbahasa meliputi dua keterampilan, yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif meliputi keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan memirsa. Sedangkan keterampilan produktif meliputi keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan menyaji. Keterampilan berbicara adalah keterampilan ataupun kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapatnya secara verbal. Keterampilan berbicara ini sangat penting untuk seseorang, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengungkapkan ide dan gagasan yang ada di kepalanya sehingga orang lain dapat mempertimbangkan apapun yang dibicarakan ataupun yang disampaikannya. Tujuan umum berbicara adalah untuk mengkomunikasikan ataupun menyatakan ide, pikiran, dan gagasan kita kepada orang lain sehingga tercipta suatu komunikasi dengan orang lain. Sedangkan tujuan khusus keterampilan berbicara tergantung oleh individunya masing-masing. Misalnya, untuk menghibur orang lain, untuk menyampaikan suatu informasi, untuk meyakinkan orang lain, ataupun untuk memahami dan mempengaruhi orang lain. Berbicara sebagai seni ataupun berbicara sebagai ilmu merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berhubungan. Berbicara sebagai ilmu adalah berbicara dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari mengenai keterampilan berbicara, sehingga dibutuhkan latihan terus-menerus untuk menguasai hal tersebut. Sedangkan berbicara sebagai seni adalah kita mengetahui bahwa setiap jenis keterampilan berbicara memiliki teknik dan metodenya sendiri. Dalam keterampilan berbicara, ada yang disebut dengan catur saji bicara, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan keterampilan berbicara. Yaitu yang terdiri dari 4 metode. Yang pertama adalah metode impromptu atau spontan, yaitu kita berbicara secara spontan ketika orang lain secara tiba-tiba meminta kita untuk berbicara dan kita mampu melakukannya. Yang kedua adalah metode menghafal, yaitu kita menghafal suatu naskah yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Yang ketiga, metode manuskrip, yaitu metode yang hanya membaca naskah. Dan yang terakhir adalah metode ekstemporan, yaitu metode yang paling bagus, yaitu kita telah menghafal ataupun menguasai materi yang telah kita siapkan, tetapi kita memiliki sebuah catatan kecil yang berisi poin-poin penting sebagai pengingat ketika kita berbicara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara seseorang. Yang pertama adalah partisipan atau peserta, yaitu seperti penutur dan mitra tutur. Yang kedua, setting, yaitu latar waktu dan latar tempat. Yang ketiga, ends atau hasil dari pembicaraan. Yang keempat, yaitu act atau tindakan yang dilakukan saat kita sedang berbicara. Selanjutnya, K, yaitu cara yang kita lakukan untuk berbicara kepada seseorang. Selanjutnya, instrumen atau variasi bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya adalah genre atau jenis keterampilan berbicara yang kita lakukan. Selanjutnya, norms atau norma. Dan yang terakhir adalah message atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis yang pertama adalah diskusi. Diskusi adalah suatu interaksi verbal antara dua orang atau lebih yang saling menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya tentang atau mengenai suatu permasalahan
berdiskusi, ada hal-hal yang menghambat jalannya diskusi ini. Misalnya, para peserta kurang memahami apa permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, peserta kurang aktif dalam berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, peserta menuntut adanya ataupun percepatan kesimpulan dan penyelesaian acara diskusi. Dalam berdiskusi, ada penempatan atau formasi penempatan tempat duduk sehingga jalannya diskusi berlangsung dengan nyaman. Formasi tempat duduk ini yang pertama adalah formasi huruf U, yang kedua formasi corak tim, yang ketiga formasi lingkaran, yang keempat formasi meja konferensi, yang kelima formasi teater ataupun auditorium. Selanjutnya ada unsur-unsur saat berdiskusi. Yang pertama, unsur materi yaitu topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, unsur manusia seperti peserta, notulis, moderator, pemakalah atau pemateri. Dan yang terakhir, unsur fasilitas, yaitu sarana yang digunakan yang mendukung jalannya diskusi. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis diskusi. Ada jenis diskusi yang bernama seminar, yang kedua diskusi kelas, kolokium, simposium, diskusi panel ataupun forum panel, sarasehan, workshop, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah pewara atau pembawa acara. Pembawa acara adalah seseorang yang bertugas untuk membuka, memandu, dan menutup sebuah acara. Tetapi ada kekeliruan antara pewara, protokol, dan protokoler. Tetapi yang ketiga ini adalah sesuatu yang berbeda. Protokol adalah aturan-aturan yang memuat peraturan sebuah acara. Sedangkan protokoler adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu acara. Untuk menjadi seorang pewara, dibutuhkan beberapa kriteria. Misalnya, memiliki suara yang pleasing ataupun enak didengar. Yang kedua, memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas. Selanjutnya, memiliki sense of humor yang baik. Dan yang terakhir, memiliki gestur yang mengesankan. Selanjutnya, jenis-jenis pewara, yaitu ada yang bernama MC ataupun Master of Ceremonial, yaitu untuk upacara-upacara yang resmi. Yang kedua, host. Yang ketiga, penyiar. Yang keempat, presenter. Selanjutnya, announcer, dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah pidato. Pidato adalah menyampaikan gagasan, pikiran, ataupun ide kepada khalayak ramai sehingga memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Jenis-jenis pidato ada pidato sambutan, pidato peresmian, pidato pertanggungjawaban, dan sebagainya. Dalam pidato, yang pertama adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi pengucapan ataupun artikulasi. Yang kedua, penggunaan tekanan, nada, dan durasi. Yang ketiga adalah penggunaan diksi. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan yang meliputi gestur tubuh, mimik wajah, bahasa tubuh lainnya, serta penguasaan topik dan sebagainya. Adalah keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi dari narasumber. Jenis-jenis wawancara secara umum ada wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Sedangkan jenis wawancara menurut pelaksanaannya ada wawancara individual, wawancara terbuka, wawancara panel, dan wawancara telepon serta wawancara video. Perlu diketahui, pertanyaan-pertanyaan saat wawancara ada berbagai macam. Misalnya, pertanyaan mengenai spesifikasi pekerjaan, motivasi masuk pekerjaan, pertanyaan mengenai kekurangan dan kelebihan narasumber. Yang keempat, pertanyaan
pertanyaan terbuka mengenai hobi ataupun segala hal-hal dari narasumber, dan pertanyaan lainnya. Selanjutnya, keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Bertelepon merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang dari jarak jauh. Namun, perlu diketahui dalam bertelepon ada etika yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah segera mengangkat telepon ketika kita sudah mendengar telepon berdering. Yang kedua, membuka dan menutup pembicaraan dengan salam. Yang ketiga, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai pembicaraan. Yang keempat, fokus pada pembicaraan. Yang kelima, berbicaralah dengan jelas dan tegas. Yang keenam, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun dengan nada yang hangat dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah ucapkanlah terima kasih sebelum Anda ataupun menutup pembicaraan dari si penelpon. Bahasa yang digunakan dalam bertelepon bervariasi sesuai dengan konteks dan situasinya. Jika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sudah kita kenal, kita boleh berbicara dengan santai dan bahasa yang lebih santai ataupun bahasa yang tidak baku. Namun, dalam konteks-konteks tertentu seperti konteks pekerjaan, konteks bertelepon dengan dosen ataupun orang tua yang kita hormati, maka kita wajib menggunakan bahasa yang formal dan bahasa yang baku. Namun perlu diketahui, bahasa-bahasa dalam bertelepon harus menggunakan bahasa yang sopan dan bahasa yang mudah dimengerti orang lain. Jenis yang terakhir adalah keterampilan berbahasa dalam bentuk menyiar ataupun membaca berita. Dalam menyiar atau membaca cerita, ada bahasa yang digunakan ataupun peraturan bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Hal ini bertujuan untuk menyamakan perspektif dan menyamakan pemahaman pendengar ataupun audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa dengan makna denotatif. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kerancuan dan makna ganda terhadap berita yang kita sampaikan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lugas, padat, dan jelas. Dan yang keempat, bersifat komunikatif dan informatif. Itulah hal yang telah dipelajari dalam mata kuliah keterampilan berbicara dalam semester ini. Tetapi ada beberapa hal yang kurang saya pahami dari materi ini, yaitu misalnya mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Saya kurang mengerti wawancara di sini apakah wawancara kerja, wawancara dengan orang lain, ataupun hal lainnya. Sehingga untuk menuntaskan ataupun menanggulangi rasa penasaran dan ketidakpahaman saya ini, saya memiliki beberapa usaha. Yang pertama, saya membaca sumber ataupun literatur lain di internet, misalnya dari blog, artikel, Google, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, bertanya kepada dosen pengampu ataupun dosen yang ahli di bidang keterampilan berbahasa. Yang ketiga, saya akan bertanya kepada senior ataupun dan teman-teman saya yang sudah mengerti terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saya akan mencoba berlatih terus-menerus didampingi oleh orang yang paham akan keterampilan berbahasa itu. Dari mata kuliah keterampilan berbicara, keuntungan yang didapatkan adalah kita dapat berbicara dengan baik di depan khalayak umum sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Untuk karir di masa depan, misalnya menjadi seorang guru, maka ini keterampilan berbicara ini dapat menjadi batu loncatan untuk mengembangkan karir di masa depan. Dengan cara kita mengikuti rapat-rapat di sekolah, maka sekolah akan melihat ada potensi dalam diri kita, maka semakin mudah kita untuk meningkatkan karir ke tingkat selanjutnya. Namun, jika kita tidak beruntung dari menjadi seorang guru, maka kita dapat mengambil pekerjaan alternatif lain yang mengandalkan kemampuan ataupun keterampilan berbicara kita. Misalnya menjadi seorang penyiar, presenter, ataupun host di acara-acara televisi.
Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.